Chance to. So animated, just a little. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified. Arsenal harus rela menyerahkan pucuk klasemen kepada Manchester City. Yap, bermain di kandang sendiri, anak asuh Mikel Arteta dipaksa takluk dengan skor 1-3, di mana gol dari De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland hanya mampu dibalas satu gol oleh sepakan penalti Bukayo Saka. Nah, dalam laga itu pun terselip satu momen panas yang melibatkan Mikel Arteta dan Kevin De Bruyne. Akan tetapi, bukan itu pembahasan utamanya, melainkan apa yang terjadi dengan Arsenal saat ini. Sempat tampil superior hingga akhirnya harus mengalami rentetan hasil mengecewakan hingga puncaknya. Dikalahkan Manchester City, sekaligus harus rela menyerahkan posisi teratas Premier League kepada klub Sultan tersebut. Dan kali ini kita akan sama-sama membedah kira-kira faktor apa saja sih yang membuat Arsenal ini bisa kalah dari City. Kendati sebenarnya mereka lebih menguasai jalannya pertandingan. Mental. Meskipun berhasil beberapa kali membuktikan kalau Arsenal bisa bangkit, akan tetapi pada akhirnya itu semua belum cukup kala bertemu tim seperti Manchester City. Yap, di laga yang sangat penting ini, Arsenal sekali lagi membuktikan kalau mental mereka belum cukup siap sehingga kerap melakukan kesalahan elementer. Dan kesalahan yang paling fatal jelas ketika Tomiyasu melakukan blunder sehingga memudahkan Kevin De Bruyne mencetak gol pertama bagi City. Meskipun sempat bangkit dan menyamakan kedudukan, akan tetapi pada akhirnya mentalitas City pada laga ini terbukti lebih kuat. Pengalaman Pep Guardiola. Sebagai seorang pelatih, Pep Guardiola tentu tidak usah diragukan lagi pengalamannya. Khususnya di Liga Domestik, ia telah berulang kali membuktikan bisa keluar dari situasi sulit. Yap, ketimbang sang junior Mikel Arteta, Pep ini bisa dibilang lebih berpengalaman dan lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika tim dalam kondisi sulit. Terbukti, meskipun sempat tertinggal poin yang lumayan jauh, pelan-pelan City bisa menyusul dan puncaknya adalah berhasil mengalahkan Arsenal, sekaligus mengkudeta mereka dari puncak klasemen. Kedalaman skuad. Salah satu kelebihan City atas Arsenal jelas dari segi kedalaman skuad. Yap, bila City diisi pemain yang kualitasnya tidak terlalu jauh antara inti dan cadangan, Arsenal harus mengakui kalau perbandingan pemain inti dan cadangan mereka bak bumi dan langit. Dan alasan Arsenal sempat memimpin klasemen dalam waktu yang lama, salah satunya adalah faktor di mana pemain inti tidak ada yang cedera, kecuali Gapsus yang sedang on fire. Akan tetapi ketika 11 pemain itu ada 1 atau 2 saja yang drop, maka akan tampak jelas sekali ketimpangannya. Thomas Partey absen. Bisa dibilang Arsenal memiliki ketergantungan kepada 11 pemain inti yang mereka punya saat ini. Dan seperti yang sudah dibahas di poin sebelumnya, kalau 1 atau 2 pemain drop atau absen, maka mereka akan kesulitan. Hal itu jelas sekali terlihat tak kalah melawan City. Gelandang andalan mereka, Thomas Partey, absen karena cedera otot. Yap, peran Partey di sistem permainan Arteta ini sangatlah besar, dan saat dia absen, Granit Xhaka seolah kesulitan mengontrol lini tengah. Dan Jorginho yang diplot sebagai pengganti, nyatanya belum bisa maksimal. Arteta telat mainkan Trossard. Satu lagi kesalahan yang dibikin Arteta adalah telat memainkan Leandro Trossard. Ya, pemain asal Belgia itu baru dimainkan sejak menit ke-76, menggantikan Martinelli yang memang tampil kurang maksimal. Terbukti, hadirnya Trossard mampu memberikan City sedikit kesulitan lewat pergerakannya. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Hal itu sendiri sejatinya juga sebelumnya dilakukan oleh Arteta, kala Arsenal ditahan imbang Brentford. Ketika itu Arteta juga telat memainkan Trossard. Kreativitas.
Yap, harus diakui kalau kualitas pemain sangat berpengaruh dan dilihat dari sisi manapun, kualitas pemain Arsenal masih satu level di bawah Manchester City. Kendati memegang kendali ball position dengan 64%, namun jika dilihat pemain Arsenal ini hanya kebanyakan muter-muter di tengah. Dan saat masuk ke sepertiga akhir pertahanan City, mereka seolah buntu harus berbuat apa. Berbeda dengan City yang kali ini memang punya pemain kreatif, sehingga mereka bisa beberapa kali menciptakan peluang-peluang berbahaya. Efektivitas. Yap, sekali lagi kendati Arsenal unggul dalam penguasaan bola, akan tetapi dari sisi efektivitas mereka kalah mutlak dari City. Yap, tercatat dari 10 shot yang dilakukan, hanya 1 yang on target. Sedangkan City berhasil membuat 6 shot on target dari 9 kali percobaan. Selain itu, dari big chance, City unggul dengan 5 berbanding 3. Dan tentu saja dari segi gol, Arsenal cuma bisa bikin 1 gol. Itu pun lewat penalti. Sedangkan City berhasil mencetak 3 gol, di mana 2 diantaranya yang dibuat Haaland serta Grealish berasal dari kerjasama apik antar pemain. Nah, meskipun kalah, peluang Arsenal sejatinya belum tertutup. Sebab selain poin mereka sama dengan City yaitu 51, akan tetapi Arsenal punya sisa 1 match yang tentu wajib dimaksimalkan andai tidak mau melewatkan kesempatan meraih juara setelah terakhir kali mereka raih di tahun 2004. Dan bisa dibilang inilah ujian sesungguhnya yang harus dilewati oleh Arsenal. Kalau mereka bisa melewati ini, maka mereka memang layak untuk jadi juara. Tapi kalau tidak, ya sudah, wassalam.